terutama di Asia. Yang kedua, yang paling penting adalah budaya Betawi nanti akan menjadi budaya utama karena Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota Jakarta, maka budaya Betawi tidak lagi yang kemudian menjadi lebih menarik, lebih atraktif, lebih mendunia. Saya berpikir yang namanya bir peletok, kalau kita mengadakan acara maka bir peletok akan menjadi welcome drinknya misalnya. Sehingga dengan demikian kami betul-betul berdua, mudah-mudahan juga didukung oleh semuanya, ingin mewujudkan Jakarta dalam tataran kota global menjadi nomor 50 dunia. Demikian aja. Terima kasih banyak Mas Pram. Memang yang banyak sekali orang katakan yang sangat disukai dari pasangan calon ini memang sangat realistis yang disampaikan. Dan memang untuk bisa tercapai itu sesuai dengan aspirasi kita semua. Nah, ini terbukti nih Mas Pram. Begitu ramainya ruangan ini, teman-teman yang ingin memberikan dukungannya. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaannya ketika mengetahui bahwa sedemikian banyaknya, sedemikian garis kerasnya nih para relawan yang hadir pada malam hari ini ingin mendeklarasikan dukungannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan hampir 2 bulan, tepatnya dari 28 Agustus sampai dengan hari ini, saya kalau di total terbuka dan tertutupnya sudah keliling hampir 253. Karena hampir setiap hari saya 9, 10, 11 titik setiap hari. Dari pagi sampai malam hari, kecuali hari ini memang sengaja karena ini saya kenal dengan teman-teman ini yang mau mengadakan. Ini adalah acara terakhir saya. Biasanya jam 9 Nadia baru acara yang terakhir, dan yang lebih penting adalah saya mendapatkan hati warga Jakarta yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Karena saya awalnya pasti Nadia juga tahu, saya memang tidak pernah berpikir jadi gubernur sama sekali, nggak pernah ngelobi, nggak pernah berkeinginan dapat amanah. Saya bekerja keras karena saya ini Nadia petarung. Dalam bertarung saya nggak mau kalah, dan itu sudah saya buktikan. Terima kasih banyak Mas Pram, dan terasa sekali ya energinya sama itu. Kenapa akhirnya bisa nyambung semua dengan semua di sini. Nah sekarang saya mau tanya dengan Bang Dul. Wah, ini memang adalah kombinasi maut ya. Bang Dul, gimana rasanya bisa melihat ya berteman-teman relawan semua hadir pada malam hari ini? Kaget ya? Ada teman-temannya di sini mungkin Bang Dul? Ada banyak, dan saya juga yakin mereka akan ada di ruang ini. Karena apa? Ya kalau kita lihat perjalanan kita yang pendek, kita ini mungkin jalan baru 2 bulan. 28 Agustus kita mulai, sekarang ini udah menjelang Oktober, dan kita cuma punya sisa waktu 24 hari lagi. Tapi survei kita udah relatif, itu rasa optimis. Makanya boleh tanya sama Madura, kejadian pada waktu kita diwawancara sama Mata Najwa. Saya bilang, Mana, saya nggak tahu Pak, kok saya yakin saya menang. Kaget, Mata yakin. Ada 2 yang saya tebak. Satu itu, kedua nomor urut. Pada waktu kita KPUD, kan kita diundi. So dia bilang sama Mas Bro, kayaknya kita dapat nomor 3. Benar Pak? Iya, nomor 3. Benar, dapat nomor 3. Nah artinya saya nggak tahu, setelah saya 2 bulan sama Mas Pram, kuat benar bakal menang. Makanya kombinasi maut nih, petarung dan optimistis tuh udah ya. Benar, artinya ya mungkin udah sering dengar lah. Pada waktu saya dipanggil oleh Ibu Mega dan saya diperintahkan untuk mendampingi Mas Pram, saya jujur kaget loh Mbak Nadia. Saya bilang, Bu, apa Mas Pram mau? Yang saya tahu Mas Pram ini levelnya menteri, bukan gubernur. Dia bilang, udah kamu ketemu Mas Pram. Udah, malam saya ketemu Mas Pram. Begitu saya ketemu Mas Pram, dia bilang, Bang, pertanyaan sama saya, pertanyaan Mas. Dia bilang, Bang, mestinya Abang jadi gubernur, bukan saya. Mas jadi gubernur, saya pernah jadi gubernur di Banten. Sini kita maju buat Jakarta, bukan buat kita. Nah, jadi itu yang membuat saya menjadi yakin. Jadi memang ini adalah kombinasi memang saling mengisi ya, benar-benar bersinergi untuk menjalankan amanah insya Allah nantinya untuk memimpin kota Jakarta. Nah, karena energi yang luar biasa ini seperti yang saya sampaikan tadi, makanya berbondong-bondong orang datang ingin memberikan deklarasinya sebagai relawan. Mungkin terakhir Bang Dul, apa harapannya? Bang Dul nih, harapan untuk para relawan yang udah
udah meluangkan waktunya, telah mendukung dari awal sampai dengan nanti titik pencoblosan, sampai dengan nanti kalau memang betul ya Amin terpilih, apa pesan-pesan untuk Ya, para relawan? mudah-mudahan kita bisa mencapai 1 putaran. Karena kalau tidak Jakarta kelamaan tertinggal. Pemerintah pusat sudah terbentuk, kementerian sudah ada, Jakarta belum punya gubernur. Nah jadi saya berharap 1 putaran dan insya Allah pasangan nomor 3 menang. Amin. Oke. Jadi teman-teman semua yang hadir di sini ya, para relawan ini saya mau memberikan sedikit ceritanya. Jadi para relawan ini namanya adalah Repro, Relawan Pramono Rano, dan ini terbentuk dari keinginan kuat mereka yang mewakili aspirasi warga Jakarta yang menginginkan perubahan positif dan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Jadi awal mulanya ini dari Goes, betul Mas? Salah satunya dari Goes mana? Tim Goes, tim Kopi Durian. Nah ini aja awalnya udah sehat nih ya, pantesan Mas Pram ini kuat untuk menjelajah berapa 250 titik, udah terbukti tuh stamina-nya. Nah kalau begitu saya ingin ngobrol-ngobrol dulu dengan Mas Dimas nih. Mas Dimas boleh share nggak program-program andalan dari Repro apa aja tuh? Ya jadi pertama betul kita pertemanannya dari sepeda. Jadi Mas Pram Bandul kalau turunan kita bersama ini lagi nanjak ya kita juga bersama-sama kita kita berusaha sama-sama. Tapi tentu teman-teman dibantu juga oleh teman Kauto, Erik dan teman-teman Kopi Durian yang lain. Mas Pram Bandul itu awalnya kita bisa buat Repro ini Relawan Pramono Rano. Tapi tidak juga lupa kita juga membuat program-program yaitu Jakarta Bugar, Jakarta Berkesenian dan Jakarta Berkolaborasi. Yaitu ada peta seni, ada olahraga, ada diskusi dan lain-lain. Komplit ya, jadi dari sisi olahraga, jasmaninya dapat, dari sisi seni budaya juga dapat. Tapi saya mau tanya dulu nih, Kopi Durian jadi abis ngegoes gitu makanya durian gitu, beneran? Kopi sama durian. Wah, oke, jadi impas ya. Oke, jika tadi Mas Pram dan Bang Dul sudah menyampaikan yang harapan-harapannya juga, mungkin dari Mas Dimas bisa menyampaikan juga nih harapannya untuk pasangan Mas Pram dan Bang Dul apa? Ya kalau dari kami dengan integritas dan pengalaman Mas Pram dan Bang Dul, kami yakin bisa membawa menjadi Jakarta Global. Semoga menjadi global terbaik di dunia. Amin. Jadi nanti bir peletok sama durian tuh wajib ada ya? Harus ada. Oke. Sedikit lagi ya Mas Dimas saya mau nanya ya, karena kan ini adalah tim relawan. Total ada berapa kira-kira relawannya? Berapa kira-kira? 5.000 lah kalian, 5.000. Wow, oke, menyala. Nah, bagi yang bukan relawan, bagaimana caranya nih mereka bisa mendukung pasangan Mas Pram dan Bang Dul? Boleh saya sedikit Nadia? Ya silakan. Saya dari tadi terus terang memperhatikan Mas Adi MS. Kalau Mas Adi MS aja udah mau datang, apalagi menikmati lagu yang diciptakan oleh Pulung. Tadi Mas Adi ini komposer yang luar biasa. Manggut-manggut tepuk tangan, saya yakin, wah ini tanda-tanda untuk menang ini. Banyak tanda-tanda ya, kayaknya malam hari ini ya. Udah sebaik gitu, udah sevibrasi ya. Oke, jadi mungkin Mas Dimas, apa yang bisa dilakukan nih oleh warga Jakarta yang mungkin mereka belum berkesempatan menjadi relawan? Ya, kita bisa mulai dari lingkungan terdekat dulu, keluarga, teman, sahabat, untuk menggaungkan program-program visi-visi Mas Pram dan Bang Dul yang baik tentunya ya kan, apalagi di media sosial saat ini. Oke, jadi bisa dibantu dengan medsos ya. Nah terakhir nih, sebelum saya mau tanya juga nih ya dengan para relawan yang lain, kan ada 5.000 ya. Nanti bolehlah 2 orang saya tanya. Terakhir, pesan terakhir dari Repro untuk masyarakat Jakarta. Nih bisa diarahkan ke Ya mari kita bergandengan tangan untuk memenangkan pasangan Pramono Rano nomor 3 pilih nomor 3 Jakarta. Belum Jakarta. 3 kali dong, sekali lagi. Jakarta. Oke, terima kasih banyak Mas Dimas. Ini kan banyak banget, saya mau tanya dulu nih, mungkin ada perwakilan perempuan nih. Mbak Reni Sutioso ada di sini? Mbak Reni, boleh dong Mbak Reni, boleh sharing sedikit dong harapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya harapannya mungkin
mungkin karena program-program dari Mas Pram dan Bang Dul sangat pro perempuan. Salah satunya mungkin sarapan pagi gratis ya kan. Sebagai ibu yang bekerja mungkin mempermudah juga buat kami. Dan juga saya sangat suka sekali dengan programnya yang mendahulukan modal buat UMKM buat perempuan gitu. Jadi menurut saya Mas Pram dan Bang Dul itu sangat menginginkan wanita Indonesia, Jakarta terutama mandiri gitu. Itu yang membuat saya memilih beliau. Saya yakin apabila Mas Pram dan Bang Dul memimpin Jakarta, saya yakin dan saya pastikan Jakarta pasti menyala. Ini luar biasa ya, karena ini akan mendukung UMKM termasuk untuk rawon ya sepertinya ya. Oke, baik. Mungkin boleh satu lagi. Di sini dan namanya Bapak Erik mungkin? Bapak Erik? Boleh dong Bapak Erik, sepatah dua patah kata nih. Oke, mohon maaf. MC-nya kena beat ya. Oke, Bang Erik sudah hadir di sini untuk bisa menunjuk orang lain. Oh, menunjuk orang lain. Oh dia. Oh no, gak mau dia, malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kita cintai. Saya rasa atas nama teman-teman semua, ini bukan cuma kepada calon gubernur maupun calon wakil gubernur, tapi kepada kakak kita, kepada sahabat kita, kepada mentor kita, guru kita, dan yang paling penting kepala sekolah Kopi Durian. Ini bukan perjuangan masalah menang-menangan, ini masalah perjuangan harga diri, karena kita cari pemimpin yang bisa kita percaya, dan kita semua percaya Mas Pram dan Bang Dul pasti menjadi pemimpin kita untuk DKI 5 tahun ke depan. Jakarta menyala. Menyala, bagus, terima kasih banyak. Wah, luar biasa nih dukungan dari para relawan. Dan sekarang mungkin waktunya ya izin untuk bisa membuka floor untuk pertanyaan. Dan mohon kepada rekan-rekan media pertanyaannya. Lagi-lagi ya, ini lebih untuk bisa silaturahmi, ramah tamah ya dengan para narasumber yang ada di atas sini. Mas Dimas juga boleh kalau mau ditanya mengenai program-programnya Repro, dukungan-dukungan lainnya. Silakan boleh angkat tangan, nanti kita akan memberikan mikrofonnya. Oke, boleh tolong yang paling pojok situ yang mengenakan topi warna putih. Oke, selanjutnya boleh Mbak yang di depan ya. Boleh sebutkan nama dan media Mas? Oke, nama saya Supriyadi. Apa sih tugasnya Repto itu? Visi misinya apa ya kalau boleh tahu? Oke, silakan kalau gitu langsung bisa dijawab oleh Mas Dimas. Apa tugasnya Repto? Misinya tadi yang sudah seperti saya bilang, kita bikin Jakarta bugar, Jakarta berkesenian, dan Jakarta berkolaborasi. Yang nggak jauh-jauh dari olahraga, dari pentas musik seni, dan juga kolaborasi dengan diskusi-diskusi tentang segala hal yang bisa didiskusikan. Dan diskusi ini juga terbuka untuk siapapun. Ya betul. Oke. Yang pasti harus dari 03 ya. Oke Mas, jadi terjawab ya, memang di sini tuh itulah mengapa para relawan datang dari berbagai latar belakang, bagi para pecinta olahraga, pecinta budaya seni yang senang untuk bisa berdiskusi untuk membahas mengenai bagaimana cara membuat Jakarta lebih baik lagi. Oke, boleh sebentar ya Mbak yang di depan? Boleh minta mic-nya? Boleh sebutkan namanya Mbak? Selamat malam, nama saya Ratna. Mungkin Mas Pram pernah ketemu di Cemara 19. Waktu itu saya menanyakan tentang batas untuk jackpreneur itu, karena selama ini jackpreneur hanya untuk yang terdaftar di jackpreneur untuk orang-orang yang tidak mampu, sedangkan tidak semua orang yang mau berusaha itu yang tidak mampu. Kadang-kadang ibu-ibu seperti saya nih yang udah single fighter ya, pengen banget itu ikut usaha jackpreneur, tapi
tidak terdaftar di data kesenjangan sosial, Pak. Jadi mohon untuk nanti kalau bisa syukur-syukur sih insya Allah ya Mas Pram dan Mbak Dul jadi itu dihapuskan peraturan terbatasnya hanya untuk yang terdata di kesenjangan sosial itu. Itu aja sih Pak. Dengan pertanyaan yang sama mudah-mudahan bisa menang dan itu dihapuskan. Terima kasih. Pak, boleh saya langsung untuk mengenai data sosialnya dan juga tadi usulan Ibu pasti akan kami perhatikan dan pasti akan kami rubah karena 300 miliar yang untuk UMKM memang betul-betul kami akan alokasikan bagi orang yang baru awal untuk membuat berusaha untuk UMKM maupun yang menengah ke bawah, terutama untuk perempuan seperti yang disampaikan oleh Mbak Reni tadi. Pasti akan kami rubah. Oke, langsung dijawab ya. Oke, satu lagi mungkin dari rekan media. Ini Mbak ini. Mas, silakan itu mikrofonnya. Sebutkan juga medianya dari mana ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maufal dari Tirto.id. Mungkin saya ingin tanya ke Mas Pram dan Bang Dul. Seperti saya baca di keterangan awal tadi, masing-masing kan sebuah komunitas sepeda. Mungkin harapan dari Mas kepada Mas Pram dan Bang Dul terkait jalur sepeda di Jakarta itu seperti apa? Mengingat pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa tahun ini memberhentikan pembangunan jalur sepeda yang sebenarnya sudah cukup panjang di Jakarta. Kemudian Mas Pram dan Bang Dul apakah akan melanjutkan pembangunan jalur sepeda di DKI? Terima kasih. Izin Mas, karena Mas Pram juga goeser, yang lebih tepat menjawab Mas Pram karena udah ada di programnya. Ya, silakan Pak Gubernur. Jadi yang pertama bagi pesepeda itu sebenarnya ada berbagai klasifikasi. Ada yang pakai sepeda lipat, ada yang bersepeda santai, ada yang road bike. Maka untuk yang seperti ini, jalur yang sudah dibuat oleh pemerintah DKI akan kami lanjutkan terutama bagi teman-teman yang akan menggunakan sepeda lipat atau sepeda santai. Tetapi bagi road bike, saya memikirkan pengalaman di Bangkok, pengalaman di Korea, mereka dibuat mengelilingi airport. Kebayang kalau kemudian kita buatkan keliling airport Soekarno-Hatta, maka itu akan menjadi tempat yang betul-betul bagi road bike luar biasa. Sehingga ada tempat baru, nggak lagi bergantung di PIK atau di Musia atau di Dalkot, hanya orang-orang road bike yang tahu. Tapi mengelilingi Soekarno-Hatta dan itu rutenya cukup baik dan cukup kita siapkan. Terima kasih. Jadi memang goeser ya yang bisa. Intinya Mas Pram mau ngebut itu namanya. Cari jalur yang paling sesuai ya. Kita yang non goeser cuma tahu ya tempat mobilnya aja. Jadi akhirnya di OB gitu ya. Oke, boleh karena antusiasmenya dari rekan-rekan media kita akan buka lagi untuk 2 pertanyaan, silakan. Yang paling depan boleh disebutkan nama dan juga medianya. Selamat malam, selamat dan Abdul. Perkenalkan saya Max dari Simpo TV. Dari tadi saya mendengar dan juga memantau Mas Pram sama Bang Dul, tapi optimis banget untuk melaju di pentas gubernur nanti 27 November. Saya cuma mau bertanya satu hal terkait dengan debat pertama. Kita sudah melihat bagaimana kalian berdua bisa memberikan gagasan terbaik, dan juga debat kedua minggu kemarin terlihat santai dan juga bisa menengahi berbagai serangan-serangan yang ada. Bagaimana nanti jika terpilih sebagai gubernur, Mas Pram dan Bang Dul yang memiliki program-program unggulan yang banyak seperti dari Mas Dimas, Jakarta Sehat, Jakarta Bugar, bagaimana kalian berdua bisa mengintegrasikan berbagai program terbaik yang kalian punya untuk masyarakat Jakarta ke depan? Dimana kita lihat kalau banyak pemimpin-pemimpin kayak mengiming-imingkan atau memimpikan program yang baik untuk masyarakatnya, tapi mereka kesulitan mengimplementasikan dalam alasan dan lain hal. Saya ingin satu hal, bagaimana nanti kalian mengintegrasikan berbagai program terbaik kalian? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Max ya. Nanti boleh Mas Pram kemudian Bang Dul juga bisa sharing juga. Yang pertama, saya sudah bersepakat sama Bang Dul. Kami akan meninggalkan legacy menyelesaikan hal-hal yang belum selesai di Jakarta
yang sudah ditinggalkan atau diwariskan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Contohnya, JIS. JIS ini apapun bisa menjadi legacy bagi Jakarta. Siapa yang meninggalkan Mas Anies? Bahwa belum sempurna, iya. Apa yang perlu disempurnakan? Transportasi untuk menuju JIS, masuk dan keluar JIS. Maka untuk itu kami akan mengusulkan MRT Mentok Ancol tidak hanya ke kiri ke Marina, tetapi juga ke kanan lewat JIS kemudian sampai dengan Tanjung Priok. Kalau itu dilakukan, maka dimanapun di dunia yang namanya stadion seperti itu selalu ada transportasi di bawahnya. Yang kedua, KRL yang selama ini lewat dari kota kemudian ke Ancol dan kemudian masuk ke JIS dan terus sampai Tanjung Priok hanya 30 menit sekali. Kalau saya jadi gubernur akan saya paksa untuk 5 menit sekali. Kenapa? Supaya transportasi ini begitu lancarnya orang mau ke Priok lewat JIS dan sebagainya. Termasuk LRT-nya akan dibangun. Sehingga dengan demikian legacy Mas Anies peninggalan itu akan terawat dengan baik. Yang kedua, Pak Ahok Kalijodo. Dulu yang dari Haram Jada, saya sebut Haram Jada, menjadi tempat yang bagus zaman Pak Ahok. Tetapi begitu berganti gubernur tidak dikerjakan lagi. Dan sekarang yang namanya Kalijodo menjadi tempat buren. Maka saya akan membersihkan, melanjutkan, memperbaiki Kalijodo. Dan yang terakhir, yang paling penting, yang paling prinsip, setiap kami membuat kebijakan dan keputusan yang menyangkut kepentingan publik yang besar, kami akan libatkan komunitas. Misalnya, apa yang dilakukan Pak Ahok di Kalijodo melibatkan komunitas skateboard, orang-orang bersepeda dan sebagainya, kami akan ulang kembali. Kami tidak malu untuk itu. Sehingga dengan demikian, kalau kemudian orang mengatakan JIS legasinya Mas Anies, Kalijodo legasinya Pak Ahok, kemudian legasi saya sama Bang Dulman, sederhana saya jawab, kami yang menyelesaikan. Sehingga bisa dipakai cara berpikir itulah yang akan kami lakukan. Sehingga kami tidak menawarkan Hollywood, tidak menawarkan Disneyland, tidak menawarkan Dubai. Kami hanya menawarkan sesuatu yang bisa kami kerjakan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi memang di sini semua programnya itu berkelanjutan, jadi dipastikan ya bisa dinikmati secara utuh oleh warga Jakarta. Bang Dul, silakan. Saya ingin tambahkan sedikit aja. Ini mungkin bidang saya. Ada data yang menarik bagi kami. Jakarta ini setiap weekend itu ditinggalkan masyarakatnya. Jadi banyak mereka pergi ke Puncak, ke Bandung, sehingga hotel itu di Jakarta drop pada waktu weekend. Makanya kemarin kenapa saya ke Ancol? Anda bayangkan, Ancol itu sudah berapa puluh tahun. Kalau tidak melakukan revitalisasi, orang akan datang ke peak daripada ke Ancol. Nah artinya, Ancol harus segera direvitalisasi. Saya kemarin nyebrang ke Pulau Bidadari. Saya datang mungkin memang masih pagi. Kunjungannya sangat rendah sekali. Sementara potensi wisatanya di sana luar biasa. Ternyata apa? Transportasi antar pulaunya tidak ideal. Bahkan SPBU terapung di zaman Pak Ahok itu sekarang sudah nggak ada lagi. Bagaimana masyarakat Pulau Seribu atau Pulau Bidadari atau Pulau apa bisa melakukan aktivitas usahanya dengan situasi seperti itu? Karena itu saya laporan kepada Pak Gubernur, Pak, kalau insya Allah kita jadi SPBU terapung buat saudara kita di Kepulauan Seribu, itu harus ada. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bang Dul. Sebagai seseorang yang memang sering saya juga ke daerah Pulau Seribu, memang merasakan sekali. Karena banyak banget tuh saudara-saudara kita di berbagai pulau, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Karangbokok, di mana mereka semuanya setiap hari harus ke Pramuka untuk bersekolah. Jadi pasti yang ingin diberikan ini bukan hanya untuk segelintir saja, tapi untuk seluruh warga Jakarta. Boleh beri tepuk tangan untuk yang sudah disampaikan dan semoga terrealisasi. Mungkin saya ingin mengizinkan satu pertanyaan terakhir terkait repro, karena ini adalah beberapa saat lagi kita akan mendengarkan deklarasi dari para relawan. Jadi sekiranya
Teman-teman media, ada pertanyaan terkait repro nih sebelum kita mendengarkan deklarasi. Silakan, boleh diangkat tangannya. Boleh mikrofonnya untuk yang mengenakan batik berwarna merah dan hijau. Boleh disebutkan namanya, Mas? Perkenalkan Mas Pram dan Bang Dul, saya Akbar. Warga biasa ya. Jadi izin saya menyinggung pemilu kemarin. Jadi saya sempat terlibat di berbagai survei turun ke lapangan. Dan saya menemukan beberapa fenomena. Ada 3 isu yang menjadi besar di Jakarta: kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dan relawan lain, mereka udah tahu nih core di Jakarta itu seperti apa. Ya, menyinggung tiga aspek itu. Dan mereka tahu bagaimana mengambil grassroots dan juga silent majority. Nah, gebrakan repro itu gimana? Karena apa yang sudah dilakukan sama Pak Anies pada pemilu lalu dengan merangkul orang intelek, ternyata nggak work. Nah, ini repro gimana? Karena core dari Jakarta, kalau kita lihat hasil dari pemilunya tuh udah jelas dan lumayan besar. Dan ini tanpa menyinggung dari tim dari 3 pun sangat jauh di Jakarta. Nah, gimana nih gebrakannya? Karena saya nemuin beberapa momen dan saya juga hadir di acara-acara besar. Saya menemukan, oh ternyata ini loh yang dibutuhin Jakarta. Dan ini warga-warganya yang dibutuhin. Dan ketika Bapak mungkin tadi menyinggung terkait Disneyland atau apa, oh ternyata itu works pada warga Jakarta. Untuk apa? Untuk imajinasinya mereka. Seperti itu. Oke. Nah, ini saya mau nanya beberapa repro bagaimana. Oke, jadi Mas Akbar, jadi Akbar, terima kasih. sama kayak kita next tadi agak sedikit shit balik lagi ke repro, jadi boleh Jadi dijawab. kalau untuk gebrakan repro, Mas Akbar, kita kalau gubernurnya kagak ribet, relawannya juga nggak boleh ribet. Jadi lihat ke depan, 1 minggu ke depan ada gebrakan repro, kita bikin acara hampir 2 hari sekali, Mas Pram, hampir tiap hari kita ada acara. Silakan Mas Akbar, saya undang khusus nanti datang ke acaranya repro. Ya kan? Oke, Mas. Boleh, terakhir. Tadi karena Bang Dul itu menyinggung Pulau Seribu ya, betul, saya juga penelitian di Pulau Seribu. Terkait transportasi laut ya. Oke, baik. Sebenarnya transportasi laut itu sudah tersedia, namun itu tidak terjangkau oleh masyarakat seperti saya lah, ibaratnya kaum bawah, ibaratnya gitu. Oke, ketika disediakan transportasi laut yang proper ibaratnya gitu, apakah bisa harganya menjangkau kita nih? Kebetulan dari Jakarta pun sudah menyediakan di Disub nih, dan tapi itu harus setengah-setengah dari untuk warga Pulau Seribu seperti itu. Nah, bagaimana nih tanpa mematikan usaha warga itu juga kan dari kapal tongkang itu kan untuk membawa, itu bagaimana? Oke, terima kasih Mas Akbar. Manggu, silakan. Pak Gub jawab Pak Gub tentang konsep 30.000. Jadi kami sudah menghitung nanti untuk warga di Pulau Seribu mau pergi kemanapun, masuk ke daratan dan kembali lagi hanya akan mengeluarkan maksimum uang 30.000. Jadi secara detail sudah ada hitungannya, nanti kalau Akbar ingin tahu saya akan perlihatkan cara menghitungnya. Karena memang kami akan membebaskan 15 golongan untuk pergi naik MRT, LRT, dan juga Transjakarta dan Jaklingko. Dan kalau itu dilakukan, maka warga Pulau Seribu yang mau ke Jakarta, termasuk naik ferry atau kapal atau apapun, keliling di Jakarta kembali lagi maksimum 30.000. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kalau begitu kita sudahi dulu ya untuk tanya jawab Mas Pram, Bang Dul, karena saking mengakomodir ya aspirasi dari para relawan, para media dan juga para tamu undangan, semua pertanyaan dijawab dan juga diterima dan akan menjadi catatan. Terima kasih banyak. Kita tutup di sini dulu. Mungkin kita bisa membagikan hadiah. Hadiah, oke. Teman-teman, kayaknya akan bagi hadiah, ada voucher untuk bahkan khusus untuk rekan-rekan media yang bisa membuat pantun yang paling menarik. Ayo coba bikin pantun, yang bisa bikin pantun langsung angkat tangan. Nanti Mas boleh ya kita berikan hadiahnya.
Mau deklarasi dulu atau mau? Iya, deklarasi dulu. Oke, baik-baik. Kalau gitu disimpan dulu teman-teman media, nanti kita akan memilih paslon yang terbaik. Tetapi teman-teman semua, karena agenda kita pada malam hari ini kita akan mendengarkan deklarasi dari para relawan. Untuk itu saya minta kita semua bisa bersiap-siap, kita akan mendengarkan. Saya mohon agar para perwakilan Kopi Durian CC, Mas Rivo, bisa mengambil tempat. Kak Otto, Erik, Mas Adib, Mas Haikal, Lutfi, Mas Vicky. Langsung Pak Presiden. Nyala nih. Nah, temannya. Kami sadar bahwa kami hanya bagian kecil dari Jakarta, tapi yang pasti bagian kecil ini mudah-mudahan bisa berdampak terhadap perjuangan dari Mas Pram dan Bang Dul. Sekali lagi untuk kakak kami, untuk mentor kami, dan yang paling penting untuk kepala sekolah Kopi Durian, deklarasi relawan Pramono Anum. Kami Repro. Relawan Pramono Rano. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Pramono Anum dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ayo bersatu dan bergerak bersama untuk Jakarta yang lebih baik. Jakarta 30 Oktober 2024. Jakarta. Saya ingin terima kasih ada Pak Suharso Manoarfa. Happy birthday to you. Ya, ini kebetulan kakak pembina juga. Enggak, ini deklarasi juga, Karo sini. Deklarasi juga. Oh, Mas Ya. So datang. Ya, coba diulang. Kepala Bappenas. Diulang. Berdua sama-sama menteri. Sama-sama menteri. Deklarasi relawan Pramono Rano. Kami Repro. Relawan Pramono Rano. Dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Pramono Anum dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ayo bersatu dan bergerak bersama untuk Jakarta yang lebih baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah di mana kita akan bersama-sama mendengarkan deklarasi dari para relawan Repro. Dan sekarang kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin bisa kita rapikan sedikit barisannya supaya semua relawan yang ada di sini bisa diberikan. Ada foto sesi bersama, kita mengundang juga Mas Adi MS, Mas Herman Heri ke depan untuk foto bersama, Mas Amyang. Yang foto bareng, ya di atas nih. Mas Adi MS, Mas Amyang, Mas Herman. Yang jadi ketua. Iya, tadi baca. Itu yang pegang baca deklarasi. Iya, ketua Dimas. Dimas yang ketua kalau itu. Prof Heri, Prof, Prof. Buat teman-teman yang lain yang mau join ke depan, kapan lagi nih? Kita tepuk tangan sekali lagi kepada Mas Dimas dan Indro dan tentunya kepada Mas Pram
dan juga Bang Dul. Priyadi, ya ampun. Ngapain ya? Aja nggak berani. Iya. Woo!